warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, memperbaiki kualitas kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dari hari ke hari. Maka di antara orang yang merugi itu adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Dan orang yang paling beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa khasir. Siapapun yang harinya lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang paling beruntung. Dan siapapun dia yang harinya lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua, mengajarkan Islam kepada kita, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kita semuanya kepada jalan-jalan menuju surga. Semoga kita semua kelak bisa bersama-sama dengan beliau Nabi kita Muhammad bertetanggaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita kitab Wasayal Aba lil Abna. Kitab wasiat-wasiat orang tua kepada anak-anaknya. Bagi yang belum dapat bisa mendownload di aplikasi Play Store. Ada di sana kitab Wasayal Aba lil Abna Syekh Muhammad Syakir. Baik, kita insya Allah sudah sampai di pelajaran yang ke 15 ya sekarang. Pelajaran Ad-Darsu Al-Khamisa Asyara. Pelajaran yang ke-15. Kalau kitabnya sama dengan milik saya, ada di halaman 43 insyaallah. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kita baca Ad-Darsul Khamisa Asyara, pelajaran yang ke-15, fil muru'ati wasyahamati wa izzatin nafsi. Di dalam al-muru'ah, kehormatan, wasyahamah, dan keberanian, wa izzatin nafsi, dan kemuliaan diri. 3 poin yang dijelaskan di pelajaran ke-15 ini. Ada muru'ah, kehormatan, ada syahamah, keberanian, dan izzatin nafsi, kemuliaan diri.
Ya bunayya, wahai anakku. Monggo Pak, tentuin tasih kosong. Ya bunayya, wahai anakku. Nah, ini kita sebagai seorang bapak, ya, hendaklah wasiat-wasiat atau nasihat seperti ini kita sampaikan kepada anak-anak kita. Buat yang belum jadi bapak, persiapan, ya, Mas Agil, Mas Emang, persiapan. Wahai anakku, la khaira fil mar'i, tidak ada kebaikan fil mar'i, di dalam diri seseorang, alias gak ono apike, alias kabeh elek. Tidak ada kebaikannya di dalam diri seseorang idza kana qalilal muru'ati, apabila orang tersebut qalilal muru'ah, sedikit muru'ahnya, sedikit kehormatannya, nggak punya kehormatan, atau kalau ada sangat sedikit sekali, nggak ada kebaikannya dia. Dani al-himmati, rendah cita-citanya, wadhi'an nafsi, hina pribadinya. Tengah coba wonten tasih kosong. Monggo. Wadhi'an nafsi, dia rendah pribadinya. Jadi orang dia itu sangat sedikit kehormatannya, nggak terhormat, terus nggak punya cita-cita, ya. Terus dia dirinya, pribadinya itu perangainya rendahan, gitu. Rendah. Muktadalan baina qaumihi, menjadi orang yang dihinakan, baina qaumihi, di antara kaumnya, di antara masyarakat yang ada di sekitar, wa ashiratihi, dan di antara keluarganya. Jadi ada seseorang di mana orang ini nggak punya muru'ah, nggak punya cita-cita, pribadinya rendah, maka pasti yang ada di dalam rumah atau yang ada di sekitarnya mesti menghinakan dia, memandang dia hina, ya, atau masyarakatnya memandang dia hina. Idza uhina, apabila dia dihinakan, tasaghara wa tadallala, maka dia merasa tasaghar, merasa kecil hati, merasa kecil atau merasa rendah, merasa kecil, wa tadallala, dan juga merasa dirinya rendahan. Wa idza uhtukira, dan apabila dia diremehkan, kana jabanan, maka dia menjadi pengecut, fi maudhu'id difa'i, dalam maudhu'id difa', posisi untuk melawan atau menentang.
atau diva juga boleh mempertahankan an karamati nafsihi, dari kemuliaan dirinya. Jadi posisinya orang ini adalah dia ketika dia dihinakan oleh orang lain, maka dia merasa terhina, merasa kecil hati. Justru semakin kecil dia nggak bisa untuk mengembalikan kemuliaan dirinya. Kalau diremehkan, dia juga pengecut, nggak berani untuk mencegah peremehan tersebut dan mengangkat derajatnya, mengangkat kemuliaan dirinya. Nek dilokno, semakin dia minder dan semakin dia takut, ya. Nek diremehkan, dia juga semakin menjauh dan gak berani menolak peremehannya itu. Ya, amsalu haula, mereka yang seperti itu, ya bunayya, wahai anakku, laisu ahlan, tidak pantas. Mereka yang punya karakter di atas tadi, punya anak, ya, atau orang tua yang nggak punya cita-cita yang tinggi, nggak punya harga diri, ya, terhina, pribadinya, perangainya juga rendahan. Yang mereka ini laisu ahlan, tidak pantas li ayyatasharrafu bil intisabi ila talabatil ulumid diniyati, untuk dimuliakan di dalam menuntut ilmu ad-diniyah. Mereka itu enggak layak untuk mencari ilmu agama, itu enggak layak. Jadi kalau orang itu enggak punya cita-cita tinggi, enggak punya pribadi yang baik, dia enggak punya kepribadian yang mulia, ya, maka sebenarnya enggak pantas untuk menuntut ilmu agama. Artinya apa? Artinya adalah orang yang menuntut ilmu atau orang Islam itu yang punya Al-Quran dan punya As-Sunnah, itu dia harus merasa tinggi, ya, harus merasa paling mulia, harus merasa paling baik. Kata Allah, wa antumul a'laun, kalian adalah orang-orang yang paling mulia, orang-orang Islam. Orang-orang kafir itu hina. Maka orang Islam tidak boleh merasa minder dan tidak boleh merasa rendah di hadapan orang-orang kafir. Ulangi, tak, jangan terlalu langsung dibaca seluruhnya, per kalimat saja. Oh, di yang tak ulangi gitu. Nah, ini mulai ya setara dulu disobi. Li ayyatasharrafu, untuk dimuliakan, bil intisab, dengan menuntut, dengan mencari atau menuntut ila talabatil ulum, kepada mencari ilmu. Intisab itu sebenarnya sama, dia berusaha mencari, mendapatkan, ila talabatil ulum, kepada talabatil ulum, menuntut ilmu ad-diniyah, itu agama, din. Nah, kenapa Syekh Muhammad Syakir itu menjelaskan orang yang nggak punya cita-cita, orang yang perangai pribadinya itu
tidak mulia, tidak merasa dirinya punya kepedean kemuliaan, ya. Orang yang dia itu rendahan, dia nggak pantas menuntut ilmu agama itu kenapa? Karena ya orang yang menuntut ilmu agama dia pasti harus punya rasa kemuliaan. Karena Islam itu kata Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu adalah agama yang paling mulia dan tidak ada agama yang paling mulia melebihi Islam. Tidak ada. Jadi di puncak segala kemuliaan agama itu adalah Islam. Artinya orang Islam, orang yang berilmu, apalagi punya ilmu agama, dia penuntut ilmu, maka dia harus menjadi orang yang punya kepercayaan diri bahwa dirinya paling mulia. Paling mulia. Hati yang terisi di dalamnya Al-Quran dan As-Sunnah, hati yang terisi di dalamnya ilmu agama, ini jauh lebih mulia daripada yang hatinya itu tidak ada isinya dari ilmu-ilmu agama. Maka dia harus mulia, merasa dirinya mulia, nggak boleh minder. Maka saya seringkali mengatakan kepada santri-santri kita ya, jadi antum anak pondok tidak boleh minder dengan anak-anak yang di sekolah di luar. Ya, sekarang terkadang santri itu di luar merasa malu. Ya, wah saya lulusan pondok aja kok tidak mempunyai bakat apa-apa. Enggak, bakat menghafal Quran, bakat memahami agama, bakat bisa menyelesaikan sebuah solusi dalam sebuah masalah keagamaan, itu adalah bakat yang tidak dimiliki oleh banyak orang di luar. Maka ini harus percaya diri. Maka kita tanamkan kepada anak-anak kita ya, untuk percaya diri bahwa kamu kalau menuntut ilmu agama, kamu akan menjadi mulia. Kamu pasti mulia. Sedangkan menuntut ilmu-ilmu yang notabene adalah umum, ya belum tentu menjadikanmu mulia. Bahkan mungkin tidak ada jaminan orang itu menuntut ilmu yang umum itu adalah sebuah kemuliaan. Enggak ada. Tapi kalau kita menuntut ilmu agama, kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Oh, jadi semua di dunia ini itu manusia yang paling baik itu adalah yang belajar tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini harus tertanam dalam anak-anak kita. Ya. Jadi jenengan sebagai orang tua, pompa kepercayaan diri kepada anak itu dipompa terus. Pompa terus, jangan sampai anak ini merasa kecil hati. Apalagi kalau bersanding dengan anak-anak kuliahan, kalau yang sudah lulus pondok bersanding dengan anak-anak kuliah dan seterusnya. Maka sekarang tidak jarang ya, justru kampus-kampus itu memuliakan para penghafal Al-Quran. Mereka banyak memberikan biaya siswa kepada santri-santri yang punya hafalan 10 juz, maka biaya siswa masuk gratis dan seterusnya. Ya karena memang kemuliaan Al-Quran itu ya. Al-Quran itu mulia, dan siapapun yang menyandang di dalam dirinya itu harus merasa dirinya mulia. Wala, kita lanjutkan. Wala ayyakunu, dan tidak layak mereka ini siapa? Adalah orang-orang yang tadi di atas, nggak punya muru'ah,
nggak punya cita-cita yang tinggi, pribadinya buruk, nggak layak min hamalati syariah, dari memikul syariat-syariat Islam. Nggak layak mereka ini. Jadi kalau kita memberikan tugas dakwah atau tugas dalam sebuah dakwah ini ya, di antara kita, jangan sampai kita itu mengamanahkan kepada orang-orang yang nggak punya cita-cita yang tinggi, nggak punya ya semangat yang besar, nggak punya rasa kepercayaan diri. Jangan, nanti stagnan, dia tidak akan pernah maju, nggak akan pernah maju karena nggak punya cita-cita yang tinggi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Islam itu bisa sampai ke kita dengan begitu sangat cepat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya yang kurang lebih 23 tahun itu bisa mengajarkan dan menyebarkan Islam dengan sangat cepat. Itu dikarenakan ya, di antara yang dilakukan oleh Rasulullah mengamanahkan urusan syariat Islam, dakwah Islam ini kepada para pemuda yang memiliki cita-cita yang tinggi. Siapa yang menyambut dakwah Rasulullah di awal-awal? Semua adalah mayoritas para pemuda. Para pemuda, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, itu semua pemuda-pemuda. Di mana pemuda-pemuda itu dia pikirannya itu maju ke depan. Dan yang menolak dakwah Nabi di awal-awal itu para ketua. Abu Jahal, Abu Lahab, Suhail bin Amr, Abu Sufyan, walaupun nanti Abu Sufyan masuk Islam ya. Itu mereka pertama-tama yang menolak dakwahnya Rasulullah. Dan mereka pengen stagnan, bahwa sudahlah negeri kita ya seperti ini aja, sudah damai, menyembah berhala begini, gak usah katik darik-darik gawe agama yang lain. Tapi para pemudanya tidak. Nah, ketika para pemuda ini mempunyai semangat yang tinggi, maka diamanai, diajari, diisi oleh Rasulullah dengan ilmu, kemudian diamanahkanlah tugas-tugas dakwah kepada mereka. Maka Ibnu Taimiyah beliau mengatakan inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi iqdamiha hayatuha, dan sesungguhnya ada pada pundak, pada tangan-tangan para pemuda inilah amanat umat ini, dan ada pada derap kaki-kaki mereka itu yang Islam ini akan maju ke depan, tegak di muka bumi ini. Karena para pemudanya sampai ya Islam ini menyebar ke sekelilingnya yang ada di Madinah ya, dengan mengutus para pemudanya sampai ke Habasyah, sampai ke Taif, sampai ke Romawi pada waktu itu. Dilanjutkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, sampai di zamannya Umar bin Khattab saja sudah sepertiga dunia dikuasai oleh Umar bin Khattab. Coba kalau cita-citanya Umar bin Khattab itu tidak setinggi itu ya, nggak sampai itu ya. Sampai apa, kalau kita mendengar ceritanya Sultan Muhammad Al-Fatih yang beliau bisa menaklukkan Konstantinopel ya. Bagaimana sejarah pemimpin-pemimpin sebelumnya itu tidak pernah bisa mengalahkan Konstantinopel. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih di usianya yang masih sangat muda, 22 tahun, melakukan sebuah gerakan yang tidak sesuai dengan nalar manusia. Apa itu? Menjalankan kapal-kapal
bukan di daratan, menjalankan kapal untuk menyeberangi gunung. Bayangkan, ya, bukan menjalankan kapal di daratan yang datar, tapi dia menjalankan kapal-kapal itu menyeberangi bukit, ya, dan masuk kepada laut yang ada di balik bukitnya itu. Karena di bukit yang sebelah sudah ditutup dengan rantai-rantai besi, kapal-kapal nggak bisa masuk. Nah ini Masya Allah, ya. Maka di dalam kalimat Al-Quran itu juga banyak menyebutkan para pemuda. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda, bukan para tetua. Nah, maka kembali, ya, biasanya yang punya cita-cita besar, yang punya kepercayaan diri yang besar, yang mempunyai kemuliaan yang besar, itu adalah para pemuda. Ya. Lah, kalau hari ini ada pemuda yang dia itu melempem cita-cita ya gak duwe, sampean ape dadi apa le? Mbah. Umur wis 20 isek gak duwe cita-cita. Ya, 20 itu apa ya? Ya, apa matang-matangnya pemuda. Ya, artinya menginjak pemuda yang pada taraf gesit-gesitnya pemuda. Umur 20 saya gak duwe ape lapo. Ya. Bahkan umur 20 isek nyatong wong tuane, mak, pak, jaluk sangu. Umur 20. Di saat umur 14, ya, salah seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid, ada yang meriwayatkan juga di usianya umur yang ke-17. Di usia itu Usamah bin Zaid sudah diamanai oleh Rasulullah untuk menghadapi Romawi. Nah, umur 17 kalau sekarang itu kira-kira SMA kelas 3 ya, Pak. Kelas 3 kemungkinan. Ya. Itu sudah menghadapi Romawi, pasukan adidaya besar. Masya Allah. Nah, di usia 17 di pemuda kita itu masih nyatong wong tua, duit, ya, gitu ya. Masya Allah. Ini perbedaannya sangat jauh sekali. Wala ayyakunu min hamalatis syariah. Mereka nggak layak untuk membawa beban-beban syariat Islam ini. Tugas-tugas syariat Islam ini nggak layak mereka. Kalau mereka itu punya karakter seperti itu. Faya bunayya, wahai anakku, ihtafid bimuru atik, jagalah kehormatan. Wala tadha nafsaka, jangan engkau letakkan dirimu fi ghairi maudhi'iha, pada yang bukan tempatnya. Pada yang bukan tempatnya. Wahtaris min mukhalatatis safalah, dan waspadalah min mukhalatatis safalah, dari mukhalatah, bercampur, ya, atau bergaul dengan dekat. Mukhalatah itu bergaul dengan sangat dekat. As-safalah, orang-orang rendahan. Jangan sampai anak-anak kita itu nanti teman-temannya itu teman-teman yang nggak punya cita-cita juga, teman-teman yang nggak punya semangat dalam belajar. Yo, akhirnya anak kita itu yo ikut nggak semangat. Konconane bocah-bocah yang males,
ya mesti akan jadi malas. Maka diingatkan, nak, nek ning sekolahan iku kalau cari teman sing semangat belajarnya, punya cita-cita yang tinggi. Dia harus menjadi anak yang paling berprestasi. Kamu cari teman-teman yang seperti itu. Ojo golek konco sing gak semangat belajar. Nanti kamu akan terpengaruh. Wa min muasyaratil li'am, ya, itu ya. Li'am. Saya cek di cetakan yang lain itu li'am, bukan li'am. Ya. Li'am, jadi hamzah itu titik 3 itu. Karena nggak cocok karo li'am. Li'am itu apa ya? Cukur. Ya. Jadi terjemahnya kalau li'am begini. Dan dari bergaul, dan waspadalah dari bergaul, muasyarah itu pergaulan. Dan dari bergaul al-li'am, dengan orang-orang yang tercela. Ya, li'am. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tercela. Ya, wa taraffa 'anid danaya, dan tinggikanlah dirimu anid danaya, dari kerendahan-kerendahan. Nah, ini tugas orang tua ini. Bagaimana anak jenengan itu bisa memiliki semangat dan cita-cita yang tinggi. Jangan sampai menjadi anak yang dia itu sekedar ikut-ikutan. Jangan menjadikan anak yang dia sekedar pengen mencari aktivitas tapi tidak memiliki tujuan. Harus ya dipompa semangat. Makanya anak kita kemarin saya sampaikan ya, supaya dipeseni kalau sekolah. Nah, menuntut ilmu adalah mulia, tugas mulia. Maka kamu harus menuntut ilmu karena Allah, jangan karena manusia. Nah, orang yang gak punya ilmu itu menjadi orang hina. Maka janganlah kamu sampai tidak memiliki ilmu. Dan seterusnya, kata-kata semangat. Wala takun abdan, dan janganlah takun kamu menjadi abdan, budak, libat nikah untuk perutmu. Jangan jadi budak untuk perut. Artinya ya, hidupmu itu ojo kok mergawe terus golek mangan, gak tahu belajar. Nah, ini juga pelajaran untuk kita yang juga sudah dewasa. Hidup kita ini jangan selalu dipakai untuk mencari makan terus ya. Karena kalau kita selalu mencari makan terus dan kemudian tidak ada thalabul ilminya, nggak ada menuntut ilmunya, nggak ada mencari urusan akhiratnya, hanya makan terus, yang dipikirkan makan terus. Setiap aktivitas, bagaimana saya dapat makan dari aktivitas saya, itu menjadi budaknya perut. Disuruh nyari makan terus. Wala abdan li syahwatika, dan janganlah kamu menjadi abdan, budak, li syahwatika, bagi syahwatmu, nafsumu. Nah, batnun sama syahwat. Batnun ini, perut ini identik kepada makanan dan semacamnya. Syahwat identik kepada ya nafsu biologis, artinya perzinahan, ya perselingkuhan, itu syahwat. Ya, kalau diturut-turuti terus ya, akan kita menjadi budaknya syahwat. Naudzubillah. Ya.
Maka ya, hindari ini semua. Anak-anak kita jauhkan dari perasaan atau dari mental yang seperti ini, mental rendahan, mental budak. Di antara ya, dijelaskan di bawahnya ya, setelah beliau menceritakan tentang budak perut dan budak syahwat, itu disebutkan di bawahnya. Kita baca satu lagi. Ya bunaya, wahai anakku, al-faqru minal mal, kefakiran atau kemiskinan, minal mal, dari harta, la yu'addu fi uyubir rijal, tidak terhitung atau tidak termasuk fi uyubir rijal, pada aibnya laki-laki. Dia nggak masuk. Jadi orang itu nggak punya duit itu bukan aib. Nggak punya duit itu bukan aib. Ya. Ini harus dipahamkan kepada kita sendiri, juga kepada anak-anak kita. Sampai nggak duit-duit itu bukan sesuatu yang buruk, nah. Bukan. Ya. Yu'abul mar'u, seseorang itu yu'ab, tercela atau buruk ya, aib, dihitung aib seseorang itu bikillati muru'atihi, dengan sedikitnya muru'ahnya dia. Jadi kalau nggak punya muru'ah, dialah yang aib, bukan orang yang nggak punya harta. Tapi yang nggak punya muru'ah itulah dia yang aib. La bikillati sarwatihi, bukan dengan sedikitnya sarwatihi. Sarwah itu sama harta, bukan dengan sedikitnya harta. Jadi kemuliaan dan kehinaan itu tidak diukur dengan harta banyak dan sedikitnya, tapi kemuliaan dan kehinaan dihitung dengan muru'ahnya. Wa yuhmadu ala jami'i fi'alihi, dan dia dimuliakan atau dipuji ya, ala jami'i, atas atau berdasarkan jami'i, seluruh fi'alihi, perbuatan-perbuatannya. Jadi karakternya dia gimana, akhlaknya dia gimana. Kalau dia bagus, maka dia dimuliakan. Amalnya dia itu bagus, dimuliakan ya. Tapi kalau tidak, itu menjadi sebuah kerendahan. La ala kathrati malihi, bukan atas dasar banyaknya harta. Wah, orang itu kalau sugih jadi mulia gitu, enggak ya. Orang itu kalau sudah punya jabatan tinggi jadi mulia, enggak ya. Semua jabatan-jabatan yang menempel karena harta, karena jabatan ya, karena statusnya dia, itu semuanya tidak menjadikan dia mulia di mata Allah. Bahkan kalau misalkan dia mulia di mata manusia, itu mulianya tidak selamanya, atau kemuliaannya itu sementara ya. Sementara. Orang itu kalau mulia karena jabatan, ya paling banter 5 tahun. Ketika jabatannya turun, lengser, wis jadi masyarakat biasa. Jadi masyarakat biasa. Orang itu kalau mulianya karena kekayaan juga begitu. Nek wis kere, yo jadi orang biasa, tidak mulia lagi. Artinya kemuliaan semacam itu tidak mengikat seseorang. Tapi kemuliaan yang sebenarnya adalah bagaimana dia itu
berperilaku baik, amalan-amalannya baik, cita-citanya tinggi, kemudian muruahnya besar. Nah, ini menjadi sebuah kemuliaan. Maka ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Islam ini kemuliaannya itu dari segala sisi. Maka Islam itu kalau misalkan menjadi kerendahan, maka jangan disalahkan Islamnya, tapi salahkan orang yang berislam itu sendiri. Karena hari ini al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu keindahannya tertutupi dengan orang Islam sendiri. Artinya apa? Orang Islam itu kalau enggak punya muruah, dia akan memperburuk citra Islam. Ono sing membuka aurat dari kalangan perempuan, buka-buka aurat itu agamane apa sih? Islam. Sing dadi artis iku agamane apa sih? Islam. Ono sandal ilang nang masjid dicolong sapa? Wong Islam. Ya. Ono apa? Jajanan ilang ya dicolong wong wedok kudungan. Sapa sih? Wong Islam. Sing nyolong pitik wong Islam. Semua keburukan-keburukan itu dilakukan oleh orang Islam, sehingga orang menyebutnya wong Islam itu nyolongan. Naudzubillah. Keindahan dan kemuliaan Islam sampai tertutupi dengan keburukan orang Islam sendiri. Karena akhlak dan perilaku orang Islam yang tidak baik. Ya, lebih besar lagi pada tingkatan negara ini. Ya, negara ini kalau tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya pasti akan selalu hina, selalu direndahkan dengan negara-negara yang lain atau agama-agama yang lain. Ya, selalunya begitu. Wong itu sudah nasnya Allah, sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Islamnya dulu. Rasulullah dan para sahabatnya, keislaman dan pemerintahan Islam pada waktu itu begitu sangat kuat dan izahnya sangat mulia di dunia karena berpegang teguh dengan Al-Quran. Salah satu contoh kemuliaan Islam ya, saya tutup dengan sebuah cerita sedikit ya. Salah satu contoh kemuliaan Islam pada awal-awal zamannya Umar ibn Khattab di perang Qadisiyah. Saya nggak cerita tentang perang Qadisiyahnya, tapi menjelang perang Qadisiyah melawan Persia pada waktu itu, maka orang-orang Persia ini kedatangan kaum muslimin. Kan kaum muslimin ini datang sana. Pada waktu itu pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ketika datang ke sana ini orang-orang Persia, raja Persia ini akan sombong begitu ya. Kaum Arab Badui, kaum pengembala datang ke negaraku ya yang penuh dengan gemerlapan dunia, kekayaan yang begitu sangat megah. Maka ketika kaum muslimin datang ke sana, raja Persia ini meminta salah satu utusan dari kaum muslimin untuk datang ke Persia menemui rajanya ya, dan ingin raja Persia ini mempertanyakan apa maksud tujuannya datang ke Persia. Maka saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus salah seorang dari pasukannya yang bernama Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir diutus menemui raja Persia dengan membawa tombak dan pedangnya ditenteng sambil menunggangi kuda. Lah, masuk di istana Persia itu sudah disiapkan sama Rustum dengan gemerlapan dunianya. Ya, karpet yang begitu sangat indah,
kemudian bangunan-bangunan yang pada waktu itu belum ada yang secanggih itu, hiasan-hiasan perhiasan dari mutiara dan perak itu semuanya ditampakkan. Supaya apa? Untuk menjatuhkan mental utusannya kaum muslimin ini. Menjatuhkan mental utusannya kaum muslimin. Ya, oh ternyata kok gemerlapan gede gini ya. Pengennya gitu, pengennya. Nah, sampai di pintu gerbangnya ya, maka dia mengatakan, saya adalah utusan kaum muslimin. Saya akan memenuhi undangan dari pemimpinku. Maka dipersilahkan. Sampai di karpet merah yang megah disiapkan itu, di stop ini Rib'i bin Amir. Kamu berhenti sampai di sini. Kamu turun, ya. Jangan naik kuda, ya. Karena ini adalah karpet mahal dan karpet yang terindah di sini. Jangan sampai kudamu itu mengotori karpet. Maka jawab Rib'i gampang. Jawabnya, saya datang ke sini ini bukan keinginan saya. Saya diundang sama jenderalmu. Kalau kamu pengen bertemu dengan saya akan datang dengan kudaku. Kalau enggak, saya kembali. Akhirnya sama Rustum, yaudah, suruh dia masuk. Masuk. Dengan dinaiki itu kudanya itu, menapaki karpet-karpet yang mereka puja-puja kemewahannya, dinaiki dengan kudanya sampai di depan Rustum itu. Kemudian dia turun dari kudanya. Nah, kudanya ini mau dituntun sama pengawalnya Rustum untuk diikat di luar. Dia bilang, nggak usah, jangan diikat di luar. Kudaku ini nggak boleh jauh dari diriku. Maka kudanya dituntun, diikatkan di bantal-bantal permadaninya. Cancang, cek. Langsung udah melongo kabeh. Wong iki. Ya. Setelah itu apa? Dipersilahkan sama Jenderal Rustum ini untuk duduk. Biasa, kursi raja ini di atas. Kemudian kursi para tamu ada di bawah. Maka kata Rib'i, saya nggak terbiasa untuk duduk ada yang di atas dan di bawah. Kalau mau, saya akan duduk di situ. Maka diambil kursi sendiri, duduk di sampingnya Jenderal Rustum. Dah, sekarang kita seimbang. Mau apa sekarang? Ngomong apa? Sampai seperti itu. Kemudian Jenderal Rustum tanya, kamu kaum muslimin itu kesini mau ngapa? Kalau mau makan, cari makan, kita kasih makan. Kalau mau duit, ya sebisa kami kita beri harta. Kamu kesini tujuannya mau apa? Maka kata Rib'i bin Amir, ya, ibta'athana Allah. Kita ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lina da'wa min ibadatil ibad ila ibadatillah wahda. Untuk mendakwahi mereka-mereka yang menyembah antara hamba kepada hamba menuju menyembahan kepada dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhayiqid dunya ila sa'atiha. Dan kami akan membebaskan dari kesempitan dunia menuju keluasannya. Wa min jawril adyan, ya, dari kedolimannya agama-agama yang lain ila adilil Islam, kepada keadilan Islam. Wa in qabilu, jika mereka itu menerima dakwah kami, qabilna wa raja'na anhu, kami juga menerima dan kami akan kembali. Jika kamu wahai Rustum menerima dakwah kami juga terima, kami akan kembali dari kalian. Wa illa, jika kamu nggak menerima dakwah kami, qatalnakum, kami akan perangi kalian semua sampai habis kalian. Begitu kan? Sampai Jenderal Rustum ini kaget. Sampeyan iki pemimpin itu, sampeyan iki pimpinan pasukan toh? Kata Rib'i, enggak, aku prajuritnya. Wah,
prajuritnya aja punya mental kayak gini, gimana pemimpinnya? Kalau gitu, kata Rif'i, silakan pikirkan. Saya kasih 3 opsi. 1, masuk Islam, ya, kamu akan selamat. Kalau nggak mau masuk Islam, udah bayar jizyah. Kalau nggak mau bayar jizyah, udah berarti kamu pilih perang. Akhirnya Rustum mengatakan, ya sudah, saya tak mempertimbangkan dulu, saya minta waktu untuk saya mempertimbangkan bersama menteri-menteri saya. Kata Rif'i, baik, saya kasih waktu. Berapa hari? 1 atau 2? Wah, jam 1 atau 2 hari. Kami akan mengumpulkan dulu menteri-menteri kami. Kami akan kirim surat kepada menteri-menteri kami sampai semuanya berkumpul. Jangan ditentukan waktunya. Kata Rif'i, kami nggak pernah diajari oleh Nabi kami dalam urusan peperangan memutuskan lebih dari 3 hari. 3 hari waktumu. Jika kamu nggak kasih keputusan, kami perangi. Dan nggak menerima tawaran, saya pamit pulang. Gitu Rimin. Sampai seperti itu kemuliaan Islam. Tapi sekarang, Masya Allah, jadi Islam itu ketika dia berpegang teguh dengan tauhid, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia menjadi kepala negara. Tapi ketika Islam meninggalkan Al-Quran, meninggalkan tauhid, meninggalkan syariat Allah, maka dia menjadi ekornya negara-negara. Nah, ini kisah, ya, sedikit penggalan kisah tentang kemuliaan Islam. Maka Islam itu ya'lu wa la yu'la. Islam itu mulia dan tidak ada yang lebih mulia daripada Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Sampun nggih? Enggak ada pertanyaan toh? Sudah malam. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.